Oke, jadi Bu Vanity Kurnia Baihaki merupakan apa namanya saat ini PhD kandidat kerja di Laboratorium Bioteknologi Aquacultur di Departemen Ilmu dan Teknologi Biologi National Pingtung University of Science and Technology di Taiwan. Ibu Vanity ini pada dasarnya ekspertisnya di bioteknologi aquakultur dan imunologi ikan. Eh, Lebih khususnya lagi di probiotik, mikrobial exopolysaccharida dan mikrobiota usus. Eh, Apa nama keterampilan selanjutnya adalah ini ya in vivo dan in vitro studi untuk meningkatkan kesehatan ikan maupun resisten terhadap penyakit. Ibu Vanity ini mengambil S1 Perikanan di Universitas Brawijaya. Setelah itu melanjutkan double degree di Universitas Brawijaya dan National Pingtung University di Taiwan. Dan selanjutnya sejak tahun 2022 hingga saat ini mengambil PhD atau S3 di aquacultur. Saya kira ini perikanan bioteknologi kelautannya sangat kuat. Eh, Apa namanya? eh, Ya, kami sangat bersyukur gitu bisa dapat materi ini. Saya kira demikian yang bisa saya share. Singkatnya saya kembalikan, saya persilahkan ke Ibu Vanity untuk memaparkan materi. Oke, Silakan Bu. baik. Terima kasih Bapak Dewa. Izinkan saya untuk share PPT saya. Mohon izin. Apakah sudah bisa melihat PPT saya, Pak? Dan teman-teman semuanya? Bisa Bu. Oke. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa juga diketik di kolom chat ya. Kalau misalnya pertanyaannya sementara materi. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Dewa atas undangan kali ini sebagai tamu undangan untuk mengisi perkuliahan kali ini. Izinkan saya kali ini untuk memulai dengan judul mekanisme dan aplikasi probiotik serta postbiotik dalam bioteknologi aquaculture. Jadi kita ketahui bahwa aquaculture merupakan kegiatan budidaya organisme perairan, baik itu ikan, udang, ataupun kerang, serta rumput laut yang ada di dalam lingkungan yang terkontrol. Dan kita ketahui aquaculture ini juga memiliki peranan penting, yang salah satunya adalah menopang ketahanan pangan global dan sumber mata pencaharian untuk masyarakat di area pesisir. Pada figur ini saya menampilkan bahwa produksi dari aquaculture sendiri itu memiliki protein retention yang sangat tinggi khususnya pada ikan, yaitu sekitar 31%. Dibandingkan dengan binatang lain seperti ayam, babi, ataupun sapi. Dan pada konsumsi pangan atau pengkonsumsi produksi protein hewani global pada tahun 2011 hingga 2023, kini ikan menempati posisi yang tertinggi pada tingkat konsumsi dari produk ikan, yaitu sekitar 121 hingga 148 metric tons. Dibandingkan dengan lamb atau cow dan ayam serta babi di sini. Meskipun produksi yang sangat tinggi, di sini adalah masalah yang terjadi di aquaculture. Yang pertama ada intensifikasi budidaya. Jadi di sini terjadi jika pada terbar yang sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan stres pada ikan dan menurunnya imun yang ada pada ikan itu sendiri atau pada organisme aquaculture, sehingga terjadi rentan penyakit. Contohnya di sini ada tilapia atau udang di kolam intensif yang sering mengalami infeksi dari bakteri ataupun virus. Jadi ketika ikan dibudidayakan terlalu rapat,
Maka secara stres, fisik, dan lingkungan yang meningkat, ini dapat menurunkan ketahanan imun mereka. Dan di sini ada penyakit dan patogen yang terjadi. Dan di sini ada segitiga penyakit. Yang pertama di mana ada patogen yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit. Dan yang kedua ada lingkungan, di mana kualitas air yang rendah, sehingga dapat menimbulkan sistem imun yang lemah pada inang. Di sini ada contoh penyakit pada ikan, yaitu Carassius auratus, yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari Flavobacterium columnare dan udang, yaitu pada white spot syndrome virus. Di sini ada bintik putih yang menimbulkan penyakit pada tubuh udang ataupun ikan itu sendiri. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ada penggunaan antibiotik. Jadi penggunaan antibiotik ini sangat berisiko. Yang pertama adalah resistensi antimikroba. Karena bakteri yang menjadi kebal terhadap antibiotik, maka patogen sulit diobati untuk selanjutnya. Dan selanjutnya ada resistensi bisa menyebar dari lingkungan ke manusia atau biomagnifikasi yang dinamakan. Yang kedua ada dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungannya yang pertama adalah residu dari antibiotik ini bisa masuk ke perairan. Yang kedua dapat mengganggu mikrobiota alami. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi organisme non-target. Terus yang ketiga ada residu pada produk perikanan. Jadi antibiotik yang diberikan kepada ikan atau host yang pada budidaya itu dapat tertinggal di ikan atau udang. Jadi berpotensi membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya jika kita menggunakan antibiotik terus-menerus. Jadi bisa jadi ekspor bisa ditolak jika melebihi batas maksimum residu. Gitu. Untuk selanjutnya di sini ada probiotik dalam aquaculture. Jadi di sini ada salah satu solusi yaitu penggunaan probiotik. Kita ketahui probiotik itu merupakan dari dua bahasa yaitu pro dan bios, yaitu untuk kehidupan. Jadi probiotik ini merupakan organisme dan substansi yang berkontribusi untuk menjaga keseimbangan mikroba usus. Nah, di sini probiotik ini diharapkan mampu untuk menggantikan antibiotik untuk menangani permasalahan yang ada di aquaculture. Jadi ada beberapa jenis probiotik yang digunakan di aquaculture. Salah satu ini beberapa jenis ada Bacillus, Lactobacillus, hingga Saccharomyces. Jadi fungsi probiotik dalam aquaculture ini dapat mengendalikan penyakit, meningkatkan respon imun, meningkatkan efisiensi metabolisme, mendukung pertumbuhan, serta meningkatkan produksi enzim pencernaan. Nah, di sini yang lain adalah postbiotik. Nah, di sini postbiotik merupakan produk metabolit atau komponen sel mikroorganisme atau tidak hidup yang didapat dari probiotik itu sendiri dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kesehatan pada ikan ataupun udang. Jadi perbedaannya di sini adalah untuk probiotik itu tidak mengandung namanya sel hidup. Jika untuk postbiotik tidak mengandung sel hidup, sedangkan probiotik itu mengandung sel hidup. Kita memanfaatkan dari bakteri langsung. Untuk postbiotik kita memanfaatkan dari produk metabolitnya. Nah, di sini ada jenis postbiotik. Yang pertama ada asam organik, peptida antimikroba, enzim, serta polisakarida ekstraseluler, fragmen dinding sel seperti LPS dan peptidoglikan, serta metabolit sekunder. Jadi di sini mekanisme dari postbiotik itu dimulai dari menstimulasi sistem imun, meningkatkan ekspresi sitokin, mengaktifkan sel imun, menghambat patogen, karena mengandung senyawa antimikroba yang selanjutnya akan meningkatkan kesehatan usus serta integrasi untuk epitel usus untuk memperbaiki. Dan di sini saya membuat tabel dari perbedaan spesifik dari probiotik serta postbiotik. Meskipun saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya, di sini saya membuat lebih simpel. Jadi definisi dari probiotik itu merupakan
mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan dalam aquaculture. Sedangkan postbiotik itu sendiri produk metabolit dari probiotik itu sendiri yang dimanfaatkan juga dalam kesehatan dalam aquaculture. Untuk bentuknya, di sini ada sel hidup dari probiotik atau viable cells. Sedangkan postbiotik itu bentuknya mengandung metabolit, enzim, asam organik, IPS atau isopolissaccharide, fragmen dinding sel. Untuk stabilitas di sini, probiotik itu lebih sensitif terhadap suhu, pH, dan penyimpanan. Sedangkan postbiotik itu lebih stabil dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Jadi mekanisme utama dalam probiotik ini berkompetisi dengan patogen dan memodulasi mikrobiota. Sedangkan postbiotik ini menstimulasi imun langsung dan mengefek pada antimikroba pada sel inang itu sendiri. Sedangkan untuk selanjutnya ada resiko transfer gen resistensi. Nah, di sini karena probiotik masih mengandung sel hidup, jadi ada potensi yang dinamakan resiko transfer gen. Sedangkan postbiotik itu sangat rendah karena tidak memiliki sel hidup. Dia merupakan metabolit. Untuk konsistensi dosis, di sini probiotik bisa bervariasi tergantung viabilitas. Jadi selama kita mengaplikasikan probiotik, misalnya kita akan memberikan pakan selama 1 bulan, tidak 1 bulan itu jumlah probiotik yang ada di dalam pakan itu akan sama. Karena dia sel hidup, pasti dia akan berkurang. Sedangkan postbiotik itu lebih konsisten, karena di sini probiotik sel hidup, jadi dia akan lambat laun untuk sehidup dari bakteri itu dalam waktu penyimpanan dia akan berkurang sehingga dapat menurunkan dosis dari probiotik itu sendiri. Untuk aplikasi dalam pakan, di sini perlu formulasi khusus untuk probiotik. Sedangkan postbiotik itu lebih mudah diformulasikan. Dan perannya untuk probiotik sendiri adalah pencegahan penyakit dan peningkatan pertumbuhan. Sedangkan postbiotik sendiri untuk imunostimulan dan pengendalian patogen. Jadi keduanya itu hampir sama, yaitu berfungsi untuk yang meningkatkan kesehatan pada organisme aquaculture untuk menggantikan antibiotik yang sangat resisten. Tapi di sini keduanya sedikit ada perbedaan gitu. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang melalui riset saya, yaitu menggunakan probiotik dari bakteri Bacillus altitudinis untuk pertumbuhan dan imun serta patogen pada ikan tilapia atau ikan nila. Di sini, jadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini aquaculture itu merupakan aquatic food production in source in the global with a high quality, di mana kualitasnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan produk yang lain seperti ayam, kau, dan lem. Dan juga produksinya itu sangat meningkat dari tahun ke tahun. Dan di sini tilapia, saya mengapa menggunakan tilapia? Karena tilapia ini merupakan third most commonly cultured freshwater fish di dunia, berdasarkan dari pertumbuhannya serta strong environmental adaptability. Dan di sini pada tahun 2021 produksi dari tilapia itu mencapai 7 million tons. Di mana pada tahun sampai saat ini 2025 itu juga sangat meningkat sekitar 8 million tons, dan juga diharapkan pada tahun 2026 itu juga akan meningkat. Namun peningkatan yang terjadi pada tilapia itu tidak jauh dengan beberapa patogen yang menyerang pada ikan tilapia. Di sini ada figure yang menjelaskan ada beberapa jenis penyakit yang terjadi di beberapa stage dari ikan tilapia itu sendiri. Yang pertama, untuk ikan yang masih kecil atau berada pada ukuran 0 sampai hingga 100 gram itu biasanya terjadi patogen dari Flavobacterium, Sphaerolegma,
and other fungus, and then Trichodina, and jika sudah mencapai 1 kilo, itu yang sering terjadi adalah Streptococcus, penyakit dari Streptococcus. Nah, di sini adalah contoh penyakit yang terjadi adanya Streptococcus yang menyerang pada tilapia. Salah satunya adalah mata yang menjadi besar. Terus yang ini ada perubahan warna pada kulitnya. Dan pada insang ataupun pada organ itu abnormal atau tidak normal. Maka di sini penggunaan antibiotik di aquaculture sangatlah commonly happen in farmer. But penggunaan antibiotik ini sangat tidak disarankan. Saya sudah menjelaskan di awal karena dapat mendapatkan resistance, toxicity atau alergik atau biomagnifikasi jika manusia mengkonsumsi secara berlebihan. Maka di sini ada pentingnya probiotik. Salah satunya adalah dari Bacillus species. Karena Bacillus species ini telah memproduksi antibiotik atau metabolites, serta metabolites ini dapat memblok dari inflamasi dari mekanisme setelah terjadinya patogen infection. Nah, di sini selanjutnya dari Bacillus species ini juga dapat memproduksi digestive enzyme activity. Dari produk Bacillus ini juga dapat meningkatkan dari enzim yang diproduksi dari inang itu sendiri dan dapat meningkatkan growth atau feed utilization. Dan selanjutnya dapat meningkatkan kesehatan serta imun pada ikan. Nah, di sini ada innate immunity in fish. Jadi di sini saya menggunakan head kidney dan spleen pada sampling untuk mengecek sistem imun pada ikan. Dan di mana kedua head kidney dan spleen ini merupakan major immune dari organ penting dari ikan yang mengandung makrofage. Dan di sini saat makrofage ini akan memberikan untuk menandakan bagaimana imun pada ikan itu sendiri. Jadi ketika makrofage engulf patogen, nah di sini respiratory burst akan bekerja dengan meningkatkan oksigen consumption. Dan selanjutnya akan mengoksidasi dari enzim NADPH menjadi untuk mengaktifkannya, dan selanjutnya sebanyak beberapa ROS ini akan diproduksi di respiratory burst. Nah, ROS ini, reactive oxygen species ini bekerja untuk membunuh patogen pada fagolysosom. Dan selanjutnya untuk SOD, superoxide dismutase, di sini untuk memprotek sel dari oxidative damage. Jadi SOD ini sebagai kontrol sistem untuk melindungi dari imun sistem pada ikan itu sendiri. Selanjutnya ekspresi dari gene cytokine. Jadi ekspresi dari imun itu sendiri seperti pada interleukins, tumor necrosis factor, atau tumor INF alpha. Di sini saya mengecek hasil dari ekspresi gen yang berkaitan dengan imun sistem. Nah, selanjutnya ada lysozyme. Di sini lysozyme saya mengambil sampel dari darah, tidak menggunakan sampel head kidney atau spleen. Jadi lysozyme ini bekerja dengan mengaktifkan bakteri, accelerate bacterial destruction. Jadi especially effective against gram-positive pathogen. Jadi dia sangat efektif untuk melawan patogen gram-positif dan bekerja sama dengan ROS inside the phagolysosome. Nah, phagolysosome ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah macrophage engulf bacteria. Selanjutnya respiratory burst produce ROS, and then lysozyme breaks down peptidoglycan. Di sini ada structure of peptidoglycan, and then bacteria kill more efficiently. Jadi di sini lysozyme bekerja sama dengan ROS untuk membunuh dari bakteria atau patogen yang masuk ke dalam ikan itu sendiri. Nah, di sini kita ketahui bagaimana respon dari imun sistem.
dari ikan yang kita kasih pakan dengan probiotik dan juga tidak kasih pakan atau sebagai kontrol. Nah, di sini ikan yang mendapat pakan kontrol akan mendapatkan penyakit, lebih rentan penyakit. Sedangkan ikan yang kita beri pakan dengan probiotik itu akan lebih sehat karena dia akan berkompetisi inhibition of pathogen by probiotic bacteria by the production bacteriogen. Jadi pemberian bakteri probiotik pada ikan itu dapat meningkatkan yang pertama tadi khususnya pada Bacillus dapat meningkatkan digestive enzyme activity di mana di sini nanti digestive enzyme activity akan meningkatkan kesehatan serta imun pada ikan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini sebelum saya memutuskan Bacillus altogenes sebagai probiotik, saya harus mengklasifikasikan untuk filogenetik dari spesies itu sendiri. Jadi saya mengambil sampel intestine untuk mengisolasi bakteria. Jadi untuk mengisolasi bakteria, saya mengambil satu strain dan di sini saya mendapatkan salah satu strain yaitu Bacillus altogenes. Dan di sini saya dapat mengatakan probiotik karena saya memberikan ability test, yaitu tes untuk antibiotik dan juga produksi enzim yang ada pada bakteri Bacillus altogenes itu sendiri. Nah, di sini objektifnya adalah untuk mengetahui efek dari probiotik yang didapat dari Bacillus altogenes untuk growth performance, digestive enzyme activity, immune parameter, gene expression, serta cumulative mortality. Nah, di sini untuk flowchart-nya, yang pertama kita mengisolasi bakteri yang dimana akan sebagai candidate probiotik diambil dari intestine tissue. Selanjutnya adalah characterization potential probiotik. Setelah kita mengetahui potensi probiotik dari produk bakteri Bacillus, kita dapat memberikan pakan selama 56 hari pada ikan tilapia. Setelah 56 hari, selanjutnya kita mengetes untuk enzim-enzim, untuk growth performance, immunocyte, gene expression, serta cumulative mortality. Nah, di sini ada untuk proses saat isolasi probiotik. Jadi di sini ikan tilapia kita membersihkan dulu dengan alkohol 75%. Lalu kita mengambil sampel intestine atau gut, lalu kita sterilkan dan kita masukkan ke dalam tub. Lalu homogenize and then we get the supernatant. And then the supernatant kita inkubasi dengan media TSB dan kita simpan pada suhu 28 derajat untuk selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita mengambil bakteri yang sudah di-culture di sini untuk di-culture di 500 ml TSB. Kita mengambil 5 ml solution di sini. Selanjutnya kita culture dengan suhu yang berbeda, yaitu lebih tinggi, yaitu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya kita menggunakan water bath dengan suhu 80 derajat selama 20 menit, lalu membuat dilution dari bacterial culture, lalu kita spray di agar plate here, and then we get the many isolate bacteria. Di sini kita mengambil salah satu sampel bakteria, lalu kita mengambil, lalu kita mengambil salah satu sampel bakteria dan mengculture di glass tube yang berisi 3 ml TSB. Dan selanjutnya kita mengambil salah satu single koloni bakteria untuk di-culture lagi selama 24 jam. Sebelum kita menggunakan stok menggunakan gliserol 25%. Nah, di sini adalah cara untuk isolasi probiotik bakteria. Nah, selanjutnya di sini saya men-screening. Setelah saya mendapatkan jenis bakteria itu sendiri, kita men-screening characterization apakah bakteria itu mengandung beberapa enzim seperti lipase, cellulase, protease, silanase.
Nah, di sini saya menggunakan 4 di sini 4 tes enzim. Di sini yang pertama untuk lipase. Ini tidak ini mengandung oil 1% dan tidak menggunakan pewarnaan. Sedangkan selules ini pada media ini menggunakan CMC 0,5% dan menggunakan pewarnaan yang dinamakan Congo-Red. Sedangkan protease itu mengandung milk 0,5% dan tidak menggunakan pewarnaan. Sedangkan silanase itu mengandung silan 0,5% dan menggunakan pewarnaan untuk tesnya. Di sini PC merupakan positive control. Positive control yaitu menggunakan amylase. Sedangkan NC menggunakan E. coli, bakteria E. coli. And then E merupakan sampel dari bakteria itu sendiri yaitu Bacillus aeugenicis. Nah, di sini kita ketahui pada I di sini dan kontrol itu ada clear zone yang menunjukkan adanya aktivitas enzim pada sampel Bacillus aeugenicis serta pada positif kontrol. Dan NC itu tidak muncul atau tidak ada aktivitas enzim. Nah, selanjutnya untuk mengetahui probiotik kandidat Bacillus sebagai probiotik tidak hanya untuk mengetes enzim pada bakteri itu sendiri. Kita harus mengetahui susceptibility antibiotik dari Bacillus itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan beberapa jenis antibiotik sekitar 10. Nah, di sini kita mengecek adanya inhibition zone. Dan di sini kita meneteskan dari bakteri di mana medium ini sudah terdapat antibiotik. Nah, di sini inhibition zone ditunjukkan untuk keseluruhan dari amoxicillin hingga kanamisin menunjukkan bahwa antibiotik ini sangat resisten untuk jenis-jenis antibiotik ini sendiri. Tuh, jadi adanya this absence transferability antibiotic resistant gene in isolate also assure safety in aquaculture. Jadi di sini untuk menunjukkan ini sangat aman penggunaannya di aquaculture. Tuh. Nah, di sini ada diet preparation. Untuk diet preparationnya kita menggunakan fish meal, soybean meal, hingga soybean oil. Untuk treatmentnya ada 4 treatment. Yang pertama kontrol, E1, E2, dan E3. Di sini ada konsentrasi probiotik. Perbedaannya ada di konsentrasi probiotik di sini. Nomor 11. Untuk probiotik pada E1 itu 10 power 8 CFU per kilogram. Dan untuk E2 itu 10 power 9. Untuk E3 itu semakin tinggi 10 power 10. Nah, selanjutnya kita mengecek dari proximate composition atau kualitas dari pakan itu sendiri untuk crude protein, crude lipid, moisture, dan S. Di sini nilainya untuk crude protein itu sekitar 23 hingga 24%, sedangkan crude lipid itu sekitar 9 hingga 11%. Sedangkan moisture itu sekitar 9 hingga 15%, sedangkan ash itu 5 hingga 6%. Di sini hanya menunjukkan kualitas dari proximate composition dari pakan itu sendiri antara kontrol dengan treatment yang lainnya. Ini sangat tidak signifikan, artinya ini masih sangat bagus. Ini tidak mengecek apakah proximate itu baik atau tidak seperti itu, tapi hanya mengecek kualitas dari kontrol dengan pakan yang sudah ditambahkan dengan probiotik seperti itu. Selanjutnya ada experimental design. Di sini saya menggunakan 30 ikan untuk setiap tank dan setiap treatment itu ada 3 tank. Jadi ada 3 replication. Jadi total satu treatment itu memiliki 90 ikan. Untuk pemberian pakan, di sini saya memberikan pakan 10% dari total berat ikan itu sendiri. Jadi pemberian pakan itu akan berganti setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali saya menimbang berat keseluruhan dari dalam satu tank. Untuk dikalikan 10%, berapa total jumlah pakan yang saya berikan selama 1 hari. Gitu. Setelah 56 hari di sini, setelah 56 hari pemberian pakan,
Saya mengecek jadi untuk perubahan berat ikan atau weight gain. Lalu ada SGR, Specific Growth Rate, Feed Efficiency, dan Survival Rate. Selanjutnya, untuk mengecek enzim esai. Nah, enzim esai di sini sangat berbeda dengan enzim esai dari probiotik di awal tadi. Jadi, enzim esai di sini kita untuk mengetahui aktivitas enzim yang ada pada ikan itu sendiri. Seberapa efektif dari probiotik yang telah diaplikasikan pada ikan. Jadi pada enzim di sini ada protease, amylase, cellulase, silanase, and lipase. Nah, 5 enzim ini sangat berperan penting untuk pencernaan pada ikan. Selanjutnya ada immune assay. Nah, di sini immune assay saya mengecek dari SOD activity, respiratory burst, phagocytic activity, dan lysozyme. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sistem imun yang terjadi pada ikan ketika patogen masuk pada inang. Gitu. Selanjutnya ada gene expression. Nah, gene expression kita mulai dari RNA extraction, lalu cDNA, DNA, dan qPCR. Di sini ada beberapa gene yang berkaitan dengan growth performance seperti beta-actin, GK, G6PD, G6Phase, GHR, dan IGF-1. Dan di sini ada gene yang relate dengan imun seperti TNF-alpha, AL1 beta, dan IL-15. Dan di sini beta-actin sebagai kontrol, gene control. Selanjutnya, setelah 56 hari pemberian pakan, tak lupa saya melakukan challenge test. Nah, challenge test di sini kita menggunakan 10 ikan untuk setiap tanknya dan untuk setiap treatment. Di sini ada kontrol E1, E2, dan E3. Untuk setiap treatment itu sama. Di sini saya menggunakan bakteri Streptococcus iniae dengan dosis 5,8 10⁸ CFU per mili selama 7 hari untuk men-challenge. Di sini untuk statistical analysis saya menggunakan one way ANOVA yang dirunning dengan sigma plot. Untuk perbedaan data saya menggunakan student Newman curls sebagai akurasi dari nilai itu sendiri. Untuk gene expression menggunakan Donuts method untuk membandingkan perbedaan antara kontrol dan treatment group. Sedangkan pada disease resistant atau challenge test tadi saya menggunakan Kaplan-Meier method. Nah, di sini hasil dari growth performance. Jadi yang initial weight berat awal pada kontrol E1, E2, dan E3 ini tidak jauh berbeda. Namun pada final weight ini merupakan setelah pemberian pakan 56 hari. Di sini menunjukkan pada treatment dengan dosis tertinggi itu sangat signifikan dibandingkan dengan pemberian dengan grup yang lainnya seperti kontrol E1 dan E2, yaitu sebesar 8,21 gram. Sedangkan yang lain sekitar 6,56 hingga 6,92 gram. Dan selanjutnya ada weight gain. Weight gain itu pengurangan dari final weight dengan initial weight. Di sini juga menunjukkan bahwa dosis yang tertinggi juga menunjukkan signifikan different dibandingkan dengan grup yang lainnya. Selanjutnya untuk specific growth rate atau SGR dalam percentage di sini, dosis tertinggi juga menunjukkan nilai yang tertinggi yaitu sekitar 13,26%. Untuk feed efisiensi juga menunjukkan E2 dan E3, di mana pemberian pakan dengan probiotik itu jauh lebih signifikan dibandingkan dengan kontrol feed efisiensinya. Untuk survival rate di sini tidak ada signifikan different untuk kontrol hingga dosis tertinggi dari pemberian probiotik. Jadi kita ketahui setelah 56 hari pemberian pakan dengan probiotik ini dapat meningkatkan dari growth tilapia itu sendiri yang mengindikasikan digestive enzyme secreted by probiotic can improve digestion and absorption rate, dapat meningkatkan absorpsi pada tubuh tilapia itu sendiri sehingga enzim yang bekerja dari ikan serta probiotik itu sangat meningkatkan dari growth performance tilapia itu sendiri. Nah, di sini ada enzyme activity.
Di sini enzyme activity setelah pemberian pakan, probiotik, dan kontrol pada ikan tilapia. Di sini ada protease, amylase, cellulase, silanase, and lipase. Kita ketahui pada pemberian pakan dengan dosis tertinggi itu sangat signifikan dibandingkan dengan grup lain. Nah, di sini ada protease. Protease itu berperan penting karena menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino dan meningkatkan ketersediaan asam amino untuk pertumbuhan pada ikan nila sehingga dapat meningkatkan protein pakan. Dan yang kedua ada FCR, meningkatkan FCR yang lebih baik sehingga pertumbuhan ikan tilapia itu lebih optimal. Selanjutnya ada amylase. Amylase di sini berperan penting untuk meningkatkan energi dari bahan nabati dalam pakan yang berfungsi sebagai efisiensi penggunaan bahan pakan yang berbasis tanaman meningkat dan mengurangi pemborosan nutrien serta menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino dan meningkatkan ketersediaan asam amino dalam pertumbuhan. Nah, di sini 5 enzim ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ikan nila setelah pemberian dari probiotik itu sendiri. Selanjutnya ada selulase. Di sini selulase adalah bekerja untuk menguraikan selulosa menjadi gula sederhana yang dapat meningkatkan serat pada pakan itu meningkat sehingga penyerapan nutrien itu menjadi lebih baik dan efisiensi pakan juga meningkat. Untuk silanase itu menguraikan silan atau komponen hemiselulosa pada bahan pakan nabati sehingga membantu mencerna serat kompleks. Dan selanjutnya fungsinya adalah meningkatkan ketersediaan nutrien pada bahan baku nabati dan mendukung formulasi pakan rendah fish meal. Dan yang terakhir ada lipase. Di sini adalah berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, membantu penyerapan energi dari lipid. Dan fungsinya adalah untuk energi tersedia lebih efisien dan mendukung perkembangan jaringan dan sistem imun. Maka dari tabel ini dapat kita simpulkan, setelah pemberian pakan probiotik pada ikan tilapia dengan dosis yang tertinggi yaitu E3, di sini aktivitas enzim itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol dengan dosis yang lebih rendah dari E3 itu sendiri. Untuk selanjutnya, di sini adalah gene expression relate growth performance. Di sini ada G6-base, G6PD, IGF-1, GHR, and GK. Hasilnya sama, pada E3 dengan dosis tertinggi probiotik menunjukkan gene expression dari growth performance itu sangat tinggi, sangat signifikan pada perlakuan E3 dibandingkan dengan grup yang lainnya. Karena ini berkaitan juga dengan dari nilai dari growth performance itu sendiri dan juga enzyme activity. Selanjutnya ada immunocyte. Nah, di sini ada immunocyte untuk phagocytic activity, respiratory burst, SOD, dan lysozyme. Di sini pada phagocytic activity, nilai tertinggi terjadi pada dosis tertinggi untuk pemberian probiotik. Untuk respiratory burst, sama hasilnya dari E3, yaitu pemberian dosis tertinggi. Namun pada SOD di sini terjadi pada dosis terendah pada pemberian probiotik. Jadi pengurangan di sini terjadi pengurangan nilai SOD, semakin tinggi pemberian probiotik, nilai SOD ini semakin rendah. Di sini saya menjelaskan bahwa pengurangan SOD, nilai SOD itu sangat rendah karena to maintain ROS level, reactive oxygen species yang saya jelaskan tadi. Itu untuk memaintain ROS level that can be enhanced killing pathogen. Jadi ketika patogen itu menyerang pada tubuh inang, lalu setelah pemberian pakan pada dosis yang tertinggi, pada tubuh ikan itu akan berusaha untuk menyeimbangkan dari ROS level gitu. Untuk lysozyme sendiri di sini E3 juga mendapatkan nilai yang signifikan dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Selanjutnya, gene expression relate to immune. Itu saya mengambil sampel dari head kidney. Nah, di sini ada head kidney dan spleen. Jadi untuk yang pertama ini head kidney, untuk AL1 beta, AL15, dan TNF alpha,
E3 ini mendapatkan nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Jadi gene expression ini merupakan hasil dari relasi dari hasil dari imunisasi dan juga dari lysosome sendiri pada ikan. Jadi ketika imun itu meningkat, maka gene expression yang melalui cytokine itu akan juga meningkat. Di sini ada spleen. Spleen juga menunjukkan bahwa E3 untuk IL-1 beta, IL-15 serta TNF alpha juga meningkat dibandingkan dengan kontrol ataupun dosis yang lebih rendah. Untuk selanjutnya ada cumulative mortality. Di sini saya menggunakan Streptococcus untuk men-challenge untuk tilapia dan dilakukan selama 7 hari. Di sini ada kontrol yang menggunakan NaCl buffer, dan selanjutnya yang lainnya adalah menginjeksi dari ikan itu sendiri menggunakan Streptococcus inae. Dan kita ketahui dari dosis yang tinggi, yaitu dosis probiotik tinggi pada E3. E3 di sini kumulatif mortality-nya sangat rendah dibandingkan dengan kontrol. Kontrol yang hanya diinjek dengan Streptococcus inae. Di sini ada kontrol positif dan negatif. Jadi begitu. Sedangkan untuk dosis terendah pemberian probiotik juga kumulatif mortality semakin tinggi dibandingkan dengan E3. Maka dapat disimpulkan di sini, jadi pemberian pakan ini dapat menurunkan tingkat mortalitas dari ikan itu sendiri, khususnya pada dosis yang lebih tinggi. Begitu. Jadi kesimpulan dari probiotik itu sendiri, dari studi probiotik tadi, yaitu dengan pemberian pakan probiotik dari Bacillus altogenes yang telah mengandung enzim protease, amylase, cellulase, dan silanase, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan growth, innate immune, dan disease resistant untuk menanggulangi penyakit Streptococcus inae yang terjadi pada tilapia. Itu. Selanjutnya di sini ada studi kasus, jadi penggunaan postbiotik. Tadi ada beberapa jenis postbiotik. Jadi pada studi saya menggunakan exopolysaccharide. Jadi metabolit ini didapatkan dari sama probiotik Bacillus altogenes. Jadi perbedaannya di sini saya menggunakan exopolysaccharide dari metabolit dari Bacillus altogenes, bukan sel hidup. Pada probiotik tadi saya menggunakan sel hidup. Selanjutnya saya memproduksi metabolites dari Bacillus altogenes. Nah, di sini tadi saya sudah menunjukkan kenapa saya ingin tahu bagaimana produksi metabolites fungsinya di tilapia. Apakah memberikan dampak yang baik, lebih baik, atau buruk. Itu. Dan kita ketahui di sini Bacillus itu tadi mengandung beberapa jenis enzim yang diproduksi seperti protease, lipase, cellulase, dan silanase. Dan di sini susceptibility dari Bacillus terhadap antibiotik dari amoxicillin hingga oxytetracycline itu inhibitionnya sangat tinggi. Berdasarkan pada gambar di sini, A hingga C. Nah, di sini postbiotik itu berperan penting. Jadi apakah postbiotik itu? Postbiotik itu merupakan bioactive chemical yang released by some type of living bacterium. Nah, di sini living bacterium, saya menggunakan probiotik dari Bacillus altogenes. Dan selanjutnya, memanfaatkan metabolites dari bakteri probiotik itu sendiri. Jadi postbiotik ini tidak contain live microorganism. Jadi tidak ada resiko associated with intake are minimized. Jadi resikonya itu sangat rendah dibandingkan dengan probiotik. Nah, di sini exopolysaccharide merupakan salah satu produk dari postbiotik. Jadi EPS ini merupakan postbiotik yang disekret dari probiotik bakteria. Jadi biological potential EPS ini depend on the chemical composition which is affected by fermentation condition that use cultivate probiotic bacteria. Jadi EPS ini sangat berpotensial probiotik can be affect the microbiota and structure in the gut. Jadi EPS ini merupakan salah satu produk dari postbiotik di mana that have the unique
characteristic that and then environmental friendly that can be affect in the microbiota in tilapia. Selanjutnya ada flowchart method classifying. Di sini yang pertama isolation dari probiotik bakteria tadi dari intestine tissue, dan selanjutnya ada screening potential IPS. Dan screening ini sangat penting untuk mengetahui kualitas dari exopolysaccharide atau IPS tadi, dari mulai purity, yield, serta medium, serta melakukan HPLC untuk mengetahui komposisi yang ada pada exopolysaccharide itu sendiri. Setelah kita mengetahui screening atau chemical composition dari IPS itu sendiri, kita melakukan pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini dilakukan selama 56 hari sama dan dilakukan untuk tilapia. Untuk selama 56 hari setelah selesai, kita mengecek growth performance, enzyme assay, immune assay, gene expression, cumulative mortality, intestinal microbiota, serta challenge test. Di sini hampir sama untuk flowchart-nya. Tapi saya hanya membuktikan apakah postbiotik ini lebih efektif atau kurang efektif dibandingkan dengan postbiotik yang telah saya lakukan riset sebelumnya. Dan di sini ada salah satu uji yaitu intestinal microbiota. Di sini untuk mengetahui beberapa jenis bakteri yang ada pada usus ikan setelah pemberian postbiotik. Nah, di sini ada IPS production. Bagaimana cara memproduksi dari exopolysaccharide itu sendiri? Sama halnya dengan memproduksi probiotik yaitu culture. Di sini untuk culture saya menggunakan bioreaktor sebanyak 3 liter untuk memproduksi exopolysaccharide. Lalu di sini saya mengambil supernatan dari culture selama 48 jam. Lalu disentrifuse, lalu kita mengambil supernatan untuk TCA 80%, lalu disimpan di kulkas selama 12 jam. Setelah 12 jam, kita mengambil supernatan dengan menambahkan equal volume dari etanol, lalu menyimpan 12 jam di kulkas lagi. Hingga akhirnya kita mengambil pellets setelah wash using ethanol. Dan di sini kita menggunakan freeze dry untuk mendapatkan produk dari exopolysaccharide. Nah, produk exopolysaccharide ini disimpan dalam kulkas untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Gitu. Di sini ada physiochemical characterization. Dan di sini sangat penting untuk menentukan kualitas dari IPS itu sendiri. Yang pertama untuk menghitung yield itu kita menghitung berapa jumlah yield yang dihasilkan setelah menggunakan 3 liter culture. Di sini untuk produk saya mendapatkan 512 mg produk dari IPS setelah culture 3 liter. Itu sangat medium amount. Terus selanjutnya ada purity. Purity ini semakin besar purity dari produk IPS itu semakin bagus. At least nilainya adalah 90%. Nah, di sini saya menggunakan glukos standar, lalu menggunakan phenol sulfuric acid, lalu melihat hasilnya menggunakan ELISA reader untuk mengecek purity yang ada pada IPS. Selanjutnya ada molecular weight. Untuk molecular weight di sini menggunakan metode GPC atau gel permeation chromatography. Dan untuk monosaccharide composition itu menggunakan HPLC. Selanjutnya untuk diet preparation. Untuk diet preparation di sini perbedaannya hanya penggunaan selulose. Selulose di sini semakin tinggi dosis dari pemberian IPS atau postbiotik semakin rendah. Dan juga IPS di sini penggunaannya dari dosis 0,5 sampai 1,5 gram per kilogram. Itu. Untuk eksperimental desainnya di sini hampir sama dengan pemberian pakan probiotik pada saat itu. Jadi 30 ikan per tank, di mana setiap treatmentnya ada 3 tank. Dan pemberian pakan itu 10% dari total body weight setiap harinya. Nah, di sini hasil dari physiochemical properties dari IPS. Pada yield di sini saya mengandung untuk yield di sini mengandung 512 mg per liter. Untuk purity di sini saya
ini mengandung 90%. Sedangkan molecular weight itu 257 kilodalton. Di sini termasuk pada molecular weight yang tinggi, 257. Selanjutnya di sini ada standard curve. Standard curve dari HPLC. Saya menggunakan beberapa jenis sugar, yaitu galactose, mannose, glucose, arabinose, xylose, and rhamnose. Dan untuk di sini hasil dari IPS. IPS untuk HPLC ini mengandung mannose dan glucose. Sedangkan xylose ini sebagai internal standard. Tuh. Selanjutnya untuk growth performance, di sini dihasilkan pada treatment dosis yang paling tinggi dan juga E2 atau lebih rendah dari E3, yaitu 1 gram per kilogram, itu didapatkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan kontrol dan E1 pada final weight. Untuk weight gain-nya serta SGR, di sini kita ketahui pada treatment pemberian postbiotik itu lebih signifikan dibandingkan dengan kontrol. Dan juga feed efisiensi di sini diketahui pada dosis paling tinggi pemberian IPS itu memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan treatment yang lainnya. Untuk survival rate di sini pada dosis E2 dan E3 itu signifikan difference dibandingkan dengan E1 dan C. Maka dari pemberian pakan postbiotik ini dapat menunjukkan bahwa dapat meningkatkan growth dari ikan tilapia itu sendiri, sama halnya dengan probiotik. Selanjutnya pada enzim juga sama. Protease, amylase, cellulose, silanase, and lipase itu menunjukkan pada dosis tertinggi IPS menunjukkan nilai yang paling signifikan dibandingkan dengan treatment yang lainnya. Jadi setelah pemberian pakan postbiotik ini dapat meningkatkan dari aktivitas enzim karena dapat meningkatkan efisiensi penyerapan, peningkatan nutrien, peningkatan dari mempercepat absorption di proses pencernaan pada tubuh ikan. Selanjutnya di sini ada gene expression related to the growth. Di sini gene expression di sini menggunakan GK, G6P, C6PD, GHR, and IGF-1. Untuk growth di sini juga halnya sama dengan probiotik. Pada treatment tertinggi juga menunjukkan signifikan different dibandingkan dengan dosis rendah ataupun kontrol. Nah, untuk parameter, immune parameter, untuk phagocyte activity, respiratory burst, SOD, dan lysozyme menunjukkan di sini pada treatment E3 semuanya signifikan different dibandingkan dengan treatment yang lainnya. Di sini immune parameter lebih stable daripada dengan daripada pemberian probiotik yang tadi, yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu ada beberapa yang E1 atau pemberian pakan yang probiotik paling rendah itu menunjukkan hasil yang paling tinggi. Namun pada di sini pada pemberian IPS itu menunjukkan dosis yang tinggi itu sangat signifikan dibandingkan grup yang lainnya. Untuk gene expression yang relate dengan immune parameter sama halnya pada head, kidney, dan spleen. Ini juga sama halnya menunjukkan dosis paling tinggi itu jauh lebih signifikan dibandingkan dengan grup yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada antioksidan. Di sini saya juga menguji antioksidan activity yang bernama SOD. Di sini antioksidan activity ini, SOD ini berfungsi untuk mengurangi radikal bebas awal yang terbentuk pada respiratory burst. Jadi jika SOD itu meningkat, maka sistem pertahanan antioksidan ini aktif pada pemberian pakan IPS dengan dosis tertinggi. Untuk GPX di sini untuk berfungsi melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Sedangkan CET di sini sama halnya, E3 mendapatkan hasil yang signifikan. Karena setelah bekerja dengan SOD, lanjutkan dengan detoksifikasi dengan ROS. Untuk MDA itu meningkatkan pada E2 dan E3 itu tidak ada signifikan different. But pada E2 dan E3 merupakan treatment yang dengan pemberian pakan IPS atau postbiotik yang berbeda signifikan dengan kontrol. Jadi peningkatan MDA ini menunjukkan pada terjadinya produksi ROS yang sangat tinggi. Sehingga sistem imun itu aktif
dan tetapi keseimbangan oksidatif itu perlu diperhatikan gitu. Selanjutnya sama, untuk cumulative mortality saya menggunakan Streptococcus selama 7 hari dan menunjukkan mortalitas dengan dosis IPS tertinggi itu mortalitasnya sangat rendah dibandingkan dengan kontrol, treatment kontrol yang menggunakan kontrol serta IPS dengan dosis yang lebih rendah. Mortality-nya sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada gut macrobiota. Di sini gut macrobiota itu untuk mengetahui dari jenis beberapa bakteria yang ada di dalam usus ikan itu sendiri. Perbedaan antara kontrol dengan treatment yang diberi dengan IPS atau postbiotik. Kita ketahui dari PCOA atau Principal Coordinate Analysis. Di sini pada kontrol itu sangat jauh berbeda dengan treatment. Treatment ini merupakan dalam satu circle di mana mengilustrasikan pada satu treatment itu mengandung beberapa jenis bakteri yang sangat berbeda dengan kontrol. Nah, untuk figure selanjutnya di sini ada relative abundance berdasarkan genus. Beberapa genus yang ada pada PCOA ini sendiri, bakterial yang ada pada treatment serta kontrol, beberapa genus. Nah, di sini untuk mempersingkatnya, beberapa jenis genera probiotik dan patogen yang ada di kontrol serta treatment. Untuk Bacillus sendiri, di sini kita ketahui ada Bacillus dan Lactobacillus, the highest probiotic that have in the intestine. Di sini ada untuk treatment di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol yang masih 0, sekian persen. Sedangkan pada treatment itu sekitar 2 hingga 7% untuk Bacillus dan Lactobacillus. Sedangkan patogen yang ada pada usus, pada treatment itu jauh lebih rendah, yaitu 0,0 hingga 0,1%. Namun pada kontrol itu jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 2 hingga 2,5%. Maka dapat disimpulkan dari pemberian postbiotik atau IPS, pemberian pakan pada tilapia dapat merubah komposisi dari bakteri yang ada pada usus ikan tilapia itu sendiri. Dari probiotik bakteria ataupun patogen bakteria. Maka dapat disimpulkan, jadi pemberian pakan Bacillus aeugenicis yang didapat dari metabolite IPS dari probiotik bakteria itu dapat menstimulasi digestif, antioksidan enzymes, serta memodulasi dari gut macrobiota, sehingga dapat mengaktifkan dari growth dan immune related genes. Jadi, untuk physiological improvement collectively enhanced untuk resisten pada Streptococcus inii infection yang sering terjadi pada ikan tilapia. Jadi dari beberapa dosis 0,5, 1 hingga 1,5 dapat disimpulkan the highest atau 1,5 dosis itu sangat efektif digunakan untuk meningkatkan mensupport imun serta metabolic efisiensi untuk tilapia aquaculture system. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk menuju aquaculture berkelanjutan, apa sih bedanya dengan probiotik dan postbiotik? Dan yang mana yang paling efektif antara postbiotik hingga probiotik? Jadi di sini probiotik tadi telah menjadi solusi bioteknologi yang efektif dalam pengendalian penyakit, sistem imun, serta meningkatkan pertumbuhan. Namun probiotik ini merupakan mikroorganisme hidup yang terdapat keterbatasan, stabilitas, dan potensi resiko transfer gen pada inang itu sendiri. Namun, pada postbiotik ini tidak mengandung mikroorganisme hidup, jadi lebih stabil dan aman. Jadi tetap efektif, namun sebagai imunostimulan dan agen antimikrobiota. Jadi dapat disimpulkan, postbiotik ini dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan probiotik. Jadi di sini saya jelaskan lagi bagaimana probiotik itu melakukan resiko transfer gen resistensi yang mana pada probiotik bakteria kepada inangnya, yaitu ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Di sini ada bakteri probiotik yang dapat mentransfer plasmid kepada bakteri patogen. Sedangkan transformasi
di sini ada bakteri probiotik yang mentransfer DNA kepada bakteri patogen. Sedangkan transduksi itu melalui transfer DNA dari virus bacteriophage, yaitu melalui dari bakteri probiotik ke bakteri patogen. Dan di sini terjadi penyebaran gen resistensi antibiotik, sehingga bakteri patogen menjadi kebal. Di mana selanjutnya, jadi setelah kita menggunakan probiotik yang terus-menerus ke depannya, itu dapat menyebabkan beberapa jenis patogen itu menjadi kebal dan kurang resisten. Dan dapat disimpulkan bahwa postbiotik itu paling aman dibandingkan dengan probiotik. Begitu. Terima kasih untuk pemaparan saya hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Dewa. Ya baik, ya makasih Bu Vaniti atas pemaparan materinya. Saya kira sangat menarik ya dan cukup komprehensif begitu. Untuk teman-teman mahasiswa barangkali ada pertanyaan kan, silakan. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan. Oke, baik Bapak, Kalau silakan. kalau di Indonesia sendiri kan ini penelitian dari Bu Vaniti lebih banyak ke ikan begitu ya. Ikan Ya, ini ikan air tawar ya. ya ikan air laut, ikan Ah, nila. iya ya, oke. Ya. Kalau di Indonesia sendiri penggunaan probiotik atau postbiotik itu apakah teknologi ini udah ada di Indo atau gimana ya Bu? Dan penggunaannya terhadap eh, selain ikan begitu mungkin ada kepiting atau udang begitu. Hmm, Mungkin Bu Paniti lebih tahu ya. gitu gimana. Kalau saat ini yang sering ada itu probiotik yang diaplikasikan pada ikan ataupun udang. Karena udang itu khususnya pada udang, karena udang itu sering terjadi penyakit yaitu BSSV. Dan juga Hmm. pada ikan itu mungkin di ikan gurame, di Indonesia ikan gurame lebih tinggi, lebih pesat, lebih menarik konsumsinya dibandingkan pada ikan nila. Dan juga pada udang itu, mereka banyak menggunakan probiotik ini untuk menanggulangi dari penyakit. Namun untuk postbiotik saat ini itu masih belum, karena postbiotik itu merupakan masih baru, bisa dibilang baru gitu. Jadi belum ada yang mengaplikasikan pada budidaya seperti itu. Jadi masih Iya, dalam under riset, dan under riset pun juga masih jarang untuk IPS itu sendiri. Ya. iya, iya. Hmm. Postbiotik ini baru juga saya dengar yang Iya, saya dengar biasanya prebiotik dan probiotik iya, begitu. atau simbiotik. Ya, ya. Kalau tadi kan kalau apa ya, secara transfer genetik itu Mhm. postbiotik lebih aman begitu ya karena dia Iya, bukan makhluk hidup begitu. iya. Tapi kalau secara efektif begitu apa sasarannya ikannya jadi lebih sehat gitu itu yang mana ya? Kalau yang ikan lebih sehat ya pasti untuk kedepannya ini kan by the time. Jadi lambat laun si ikan inang itu sendiri jika memberikan probiotik dengan beberapa jenis bakteria itu akan lambat laun akan kebal. Jadi dia akan tidak akan kebal dengan beberapa jenis probiotik. Jadi probiotik Hmm, ini lambat laun akan tergantikan yang namanya dengan postbiotik itu hmm, sendiri begitu Bapak. iya, iya, iya. Ya, jadi postbiotik itu lambat laun akan lebih menggantikan dari posisi probiotik, meskipun probiotik saat ini masih dapat meningkatkan sistem imun, begitu. Iya, iya. Ya, Oke, teman-teman mahasiswa gimana? Eh, Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan, boleh juga tulis di chat ya. Kalau yang probiotik tadi itu pemberiannya seperti apa ya, Bu? Dicampur di makanan ya? ya. Jadi untuk pemberian probiotik di sini saya membuat pakan diri sendiri. Jadi biasanya kalau di Indonesia, setahu saya, eh, di Universitas di Indonesia saya dulu itu memberi pakan itu kita membeli pakan komersial, lalu dicampur Hmm. dengan probiotik. Namun di sini saya dari nol, saya membuat pakan diri sendiri. Jadi ada Hmm. diet formulation tadi. Jadi Heeh. setelah ya saya campur dari Iya, ya pembuatan pakan tadi berdasarkan iya, dosis. iya. Jadi
Probiotik Heeh. itu udah dalam bentuk liquid atau cair. Jadi dimasukkan ke dalam pakan saat pembuatan pakan gitu. Oh, ups. Apa Uh, namanya? Eh, Probiotik. eh, Kalau pakan kan bayangan saya dia padat mhm. begitu ya, Bu. Ya, itu ya Eh, padat, tapi kalau probiotik sendiri itu dari liquid, dari cair. heeh, Ya, dari kalcia tadi kita heeh. hitung berapa dosisnya, lalu dicampurkan ke pakan. Lalu kita hasilnya akhir pakan tadi akan dicetak kecil-kecil, Oh, jadi dicetak pakannya itu apa semi semi dry gitu ya? dry, kita oven. Oh ya, itu Ya, bakterinya kita bisa oven. bisa bisa Ya, ini bisa di bisa oven. selamat. Ya, bisa selamat. Tetapi probiotik Heeh. itu tadi akan berkurang komposisinya. Misal Oh, kita memberikan pakan untuk 1 bulan, tapi kita harus melihat komposisi dari probiotik itu setiap seminggu sekali dengan cara kita menumbuk dari pakan itu, lalu kita spray di agar plate oh, untuk oh, menghitung oh, bakteria koloni. Seperti itu. Pasti oh, dia oh, oh. berkurang. Oh, iya ya. Tapi Ya, cukup karena tahan lah dia ya. Mungkin iya. sporanya ya karena bacillus Mhm. ya. Ya, jadi untuk Menarik ya. postbiotik kita nggak perlu untuk menghitung. Jadi kita lalu aplikasikan pakan. Jadi dari IPS produk tadi yang putih tadi seperti kapas, kita campurkan ke pakan saat pembuatan pakan, lalu kita oven sama, lalu kita simpan atau kita beri pakan itu tidak perlu kita mengecek berapa dosis IPS tidak perlu karena tidak Ya. mengandung sel hidup. Gitu. Oh, iya iya. Iya. Oh. Oke. Eh, dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan nggak? Ini macam-macam mahasiswanya, Bu. Ada yang Oh, dari kelautan, apa teknik kelautan ini gitu, semester bukan berapa, Bapak? bukan biologi. Semester tahun ketiga nih kalau nggak salah. Oh, tahun ketiga. Soalnya ini mata kuliah pilihan kan ya. Oh. Apa? Ada yang dari kelautan begitu ya. Ada juga dari bisnis dan manajemen. Oh, Iya, oh, kadang dari orang bisnis mau lihat ini kan apa potensi peternakan, perikanan atau hmm, bioteknologi kelautan untuk eh, apa bisnis gitu. Jadi ya, ini macam-macam. Kalau dari materinya kan memang apa biologinya kuat gitu ya. ya, 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 ya. Eh, Ya silakan ya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Bisa juga menulis di kolom komentar. Kita masih ada berapa nih? Masih ada mungkin 10 menit ini ya. tanya jawab. Em, oh ya Bu, saya punya pertanyaan terkait ini. Eh, Apa yang tadi waktu pengukuran enzim itu Bu, Mhm. aktivitas enzim kan ada apa amilase, protease dan lain-lain. Terus kontrolnya kan E. coli ya. Itu Kontrolnya amilase. E. coli itu negatif. kontrol kontrol negatif ya, kontrol negatifnya Ya, kan E. coli hidup ya. ya, itu kan Nah itu ya, uh, bakteri dia negatif. E. coli itu dia nggak bisa produksi itu dia ya. Udah bisa negatif. Oh, oh Ya, gitu. Oh, iya iya ya. iya. Oh, Jadi oh enzim iya. itu dilakukan sebelum sebelum kita memberikan mencat bakteri itu sebagai probiotik, kita harus mengetahui enzim yang ada pada bakteri itu sendiri. Jadi apakah mengandung enzim dari itu tadi, amilase, protease, selulase itu sendiri. Dan selanjutnya, pengaktifan enzim pada dalam tubuh itu berbeda lagi. Yang selanjutnya Hmm, ada ya iya iya iya. penyerapan pada tubuh ikan. Iya. Bu, ini ada satu lagi pertanyaan. Mhm. Apa namanya? Tadi kan menggunakan Bacillus, apa namanya ya? Lupa saya. Altitudinis, Altitudinis. Nah, itu ya. terus kan Bu Vanity sempat ya mengecek dia resisten terhadap antibiotik apa dan Mhm. apa ternyata resistensinya bagus gitu. Maksudnya Iya, dia resisten kan ya. iya. Nah, terus kalau tidak salah paham ya Mhm. dari Bu Vanity kan bilang bahwa dia eh, sifat resistensi ini bagus gitu untuk
probiotik gitu. Eh, apa namanya di aquaculture gitu. Mhm. Itu kenapa ya Bu alasannya? Soalnya kan kalau mengingat ada transfer gene tadi jadi mungkin agak apa resiko juga gitu ya. Itu gimana ya Mhm. Bu? Jadi antibiotik itu tadi itu untuk mengetahui apakah bakteri yang digunakan sebagai kandidat probiotik itu aman, aman yang digunakan dalam aquaculture untuk memecahkan Hmm. masalah. Karena pada saat ini kita menggunakan antibiotik, beberapa jenis antibiotik yang ada di aquaculture, Oh, begitu. Nah, pada oh, transfer gen tadi itu terjadi antara inang, bukan antibiotiknya. Jadi antara bakteri probiotik dengan inangnya yang ada di dalam tubuh 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 ikan atau hostnya gitu. Jadi berbeda. iya iya. Ya, Oh, iya ya. iya. Hmm. Wah, belum ada pertanyaan nih Bu, malu-malu kayaknya mahasiswanya. Topiknya lumayan advance soalnya. Ya. Eh, ya ya. Bu, ini kalau yang apa untuk produksi EPS ini Bu, Mhm. kan ada prosesnya itu salah satunya untuk apa penambahan TCA. Itu Mhm. TCA apa ya Bu? Trichloroacid, Oh, oh trichloroacid. ini untuk kepentingan ini ya, isolasi atau purifikasi Ya, si EPS ya. ya prosesnya. Oh, ah, ah, ah. Jadi memproduksi IPS itu susah-susah gampang bisa dibilang. Karena dari culture kita menggunakan 3 liter. Sedangkan pada probiotik kita biasanya menggunakan 500 mili medium. Ah, iya Ya, iya. kita menggunakan bioreaktor dan bioreaktor dari 3 liter itu kita hanya menghasilkan sekitar 500 miligram. Mm, Sedangkan pada pemberian pakan kita butuh 0,5 sampai 1,5 gram per kilo pakan. Jadi iya. kita memproduksi dari IPS itu kita terus-terusan untuk menghasilkan produk IPS itu lebih banyak karena semakin pada saat pemberian pakan itu kan 10% setiap harinya dan kita Mm, dapat menghitung dari berat pakan total itu setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu itu pemberian pakan itu berbeda-beda berdasarkan mm, jumlah mm. total gitu. Jadi produksi pakan juga meningkat sehingga IPS yang dibutuhkan juga meningkat dan dalam prosesnya itu bisa dibilang 1 minggu untuk produksi IPS dari Ya, kalja selama 2 hari, lalu pemberian pemberian chemical tadi sampai mendapatkan pelet ya, itu sendiri. Ya, ya. Eh, Bu izin satu lagi ya Bu, ya. Silakan, silakan. pertanyaan. Ini Bu terkait yang analisis PCOA terhadap apa namanya? Itu tuh terhadap Mhm. spesies ya Bu atau gimana itu ya? Ya, jadi Yang kan ya, jadi di usus ikan itu kan ada beberapa jenis bakteri. mm, Beberapa jenis bakteri. Jadi kita membandingkan antara kontrol dengan treatment. Jadi tadi mm, yang kontrol itu hasilnya jenis bakteri itu terserah maupun jenis spesies, genus atau family mm, itu ada di situ semua. mm, Maksudnya mm, untuk hasilnya tadi saya menunjukkan dari genusnya, genus dari bakteri. mm. Ya, Ya, jadi top 10 tadi yang setelah sebelahnya PCOA itu ada genera top 10 dari bakteri yang ada pada usus ikan, pada kontrol E1, E2, dan E3. Dan selanjutnya ada tabel itu menjelaskan dua jenis genera tertinggi dari probiotik yang termasuk probiotik dengan patogen pada ikan yang telah dikasih pakan kontrol maupun treatment gitu. ya. Jadi Mm. jenis-jenis bakteri Ah, yang ah, ada ah. pada. Dan dia terjadi apa namanya? Waktu dites itu kan yang treatment itu ada probiotik, yang Mhm. kontrol itu tidak ada probiotik gitu kan ya? Iya, iya. Ah, ah. Eh, terus tadi kan dari apa pendahuluannya itu bahwa keuntungan probiotik itu dia bisa bersaing tempat di usus ikan gitu kan ya terhadap Mhm. patogen. Mhm. Apakah apakah sudah diteliti begitu untuk apa sama seperti untuk ngecek PCOA itu, tapi dia
terhadap ikan yang di challenge gitu. Jadi dia dapat treatment dan di challenge. Jadi apa ketahanan atau apa profil apa mikroba di usus yang dapat eh, apa namanya probiotik dan dapat challenge itu terhadap kontrol gitu, itu udah pernah dilakukan atau Oh, belum ya? maksudnya kita men-challenge terlebih dahulu, lalu kita mengetes dari hasil PCOA, begitu? Apakah begitu, Bapak? Iya, jadi Ya, kita jadi uh, ada ya, jadi ada beberapa riset juga yang mereka melakukan challenge terlebih dahulu untuk mengetahui sistem kekebalan imun atau jenis gut makrobiota yang ada pada host tersebut. Namun pada riset saya menguji itu setelah apa namanya, setelah pemberian pakan, treatment. bukan setelah challenge seperti itu. Ya, Challenge ya, hanya digunakan untuk mengetahui berapa tingkat mortalitas antara kontrol dengan hmm, treatment seperti itu. ya, Ya, ya. Oke, Bu oke. Vaniti, ada satu nih Hmm, dari mahasiswa. iya. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan saya Alessandro Baringbing dari Kewirausahaan. Nah, ini orang bisnis nih. Mhm. Produk apa yang masih jarang di pasaran yang memanfaatkan probiotik yang Ibu sampaikan, tetapi memiliki peluang untuk dikomersialkan secara massal di pasar Indonesia? Ya, Nila, silakan, Bu. ya. Saya jawab untuk probiotik yang sering, yang jarang diaplikasikan di Indonesia, namun memiliki peluang yang komersilkan di Indonesia itu nila. Kalau gurame sudah ada, terus kalau udang itu juga lumayan banyak. Kalau lele itu dia sangat apa namanya kebal, lebih kebal. Jadi jarang menggunakan probiotik ke lele, itu jarang jugaan. Lele dan nila, ikan Oh, lele. tapi lele Mhm. dan nila itu kalau apa eh, bagus juga ya kalau bisa memanfaatkan probiotik gitu ya, Iya, Bu ya? iya. Karena keduanya bisa dibilang kalau nila sama lele itu lebih kebal di lingkungan, begitu. Ya. Ya, Oke, makasih Bu Vaniti. Ada lagi barangkali pertanyaan? Bisa langsung, bisa juga di kolom chat ya. Oke, saya kira ini tidak ada lagi Bu Vaniti. iya. Kami Hmm. ucapkan eh, demikian saya tutup materi dari Bu Vaniti. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga berkenan untuk sharing-sharing lagi. Ya, terima kasih Pak Dewa Terus, untuk ah, ah. kesempatannya. Dan ini semoga lancar Bu untuk eh, penyelesaian studinya Ya, untuk amin. sidang dan Ya, lain-lain. Oke. terima Ah, ah, ah. kasih. Ya.